menurut kepercayaan kalian masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Selanjutnya saya ingin mengabsen Ismi, hadir Bu. Fajar Akbar Putra, Hadir Bu. Siti Hamra, hadir Bu. Semuanya hadir. Oke, baik. Baik adik-adik sekalian, sebelumnya saya teringat dengan kata-kata seorang profesor atau bapak teknologi Indonesia dan merupakan presiden ketiga Republik Indonesia. Ada yang tahu siapa itu? Oke, siapa? Bapak B.J. Habibie. Oke, Bapak Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Kata-katanya itu tentang perjuangan. Orang-orang yang berusaha adalah mereka yang akan meraih kesuksesan. Tidak hanya diraih oleh orang-orang yang pintar, tetapi kesuksesan akan diraih bagi mereka yang ingin berjuang, yang semangat menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya memiliki ice breaking untuk melatih konsentrasi kalian. Mau tahu apa itu? Mau Bu. Oke, ayo kita tonton videonya. Baik adik-adik sekalian, dari materi kalian yang minggu lalu terkait dengan masyarakat dan juga fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, hari ini saya akan memberikan kalian kuis terkait dengan materi kemarin. Ada yang bisa atau ada yang mengingat materi kemarin? Silahkan angkat tangannya. Baik, terima kasih Bu. Yang saya tangkap pembelajaran minggu lalu yaitu bahwasanya manusia itu saling berinteraksi. Manusia itu memerlukan satu sama lain, tidak hanya individunya itu sendiri. Begitu saja dan saya sekian. Terima kasih Bu. Oke, baik adik-adik sekalian, jawabannya cukup memuaskan dan sangat baik. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik adik-adikku sekalian, adapun tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan kita peroleh hari ini adalah yang pertama, tujuannya yaitu menganalisis sosiologi dalam masyarakat, dan yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur sosiologi, dan yang ketiga adalah memahami ruang lingkup yang ada dalam sosiologi itu sendiri. Kemudian manfaatnya adalah agar peserta didik mampu memahami dan menganalisis ciri-ciri ruang lingkup sosiologi yang meliputi ciri-ciri sosiologi, pengertian sosiologi, perspektif sosiologi, metode sosiologi, sifat dan hakikat sosiologi itu sendiri. Adik-adik sekalian, saya punya video belajar mengenai ruang lingkup sosiologi. Silahkan disimak baik-baik videonya ya adik-adik sekalian. Teman-teman, sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin bisa hidup sendiri karena kita perlu berinteraksi setiap harinya. Dan kita pasti ketemu dengan manusia-manusia lainnya. Contohnya, ketika kita berinteraksi dengan teman di sekolah, atau sama pak polisi yang lagi ngatur jalanan, atau sama saudara kita. Interaksi kita lakukan setiap harinya dan tentunya bermacam-macam.
Misalnya, kita setiap pagi bersalaman dengan orang tua ketika ingin berangkat ke sekolah. Dan ketika kita sampai di sekolah, kita biasanya mengikuti upacara pada hari Senin di halaman sekolah. Namun teman-teman pasti berpikir, kenapa ya itu semua kita lakukan? Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji masyarakat dan perilaku manusia. Sosiologi juga mempelajari tentang interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Masyarakat juga luas, tapi bisa juga sangat kecil. Ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sejarah, geografi, mereka memiliki fokus dan perspektif yang berbeda. Semuanya termasuk sosiologi mencoba untuk melihat fenomena sosial secara lebih objektif dengan mencari pola-pola melalui observasi secara berulang. Jadi, apa yang membuat sosiologi berbeda dari ilmu sosial lainnya? Nah, jadi sosiologi ini mengkaji masyarakat dari segala macam aspek. Dan ini dilakukan baik di dalam skala yang kecil, misalnya sekelompok teman, sampai skala yang besar, seperti interaksi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat atau negara tetangga lainnya. Ilmu sosial mengkaji itu semua melalui sudut pandang atau perspektif yang unik. Nah, perspektif sosiologi ini ada beberapa. Yang pertama, ilmu sosiologi melihat hal yang umum dari sekumpulan fenomena yang spesifik, atau seeing the general in the particular, digunakan untuk memahami perilaku sosial di masyarakat dengan konteks yang lebih luas. Maksudnya, sosiologi itu mencari pola-pola yang umum dalam perilaku orang-orang tertentu. Walaupun setiap individu itu unik, anggota masyarakat juga bisa dibagi menjadi berbagai macam kategori yang lebih umum. Yang kedua, melihat hal yang asing dari fenomena yang umum atau yang dikenal dengan seeing the trend in the familiar, yang artinya hal ini mendorong kita untuk selalu menemukan keunikan di tengah fenomena yang terkesan umum atau yang bisa kita jumpai. Contohnya, kita mungkin terbiasa dengan kemacetan yang terjadi di jalan setiap harinya ketika kita ingin pergi ke sekolah karena kebanyakan mobil atau jalannya yang terlalu sempit. Jadi kita bisa menjelaskan suatu fenomena secara nyata tanpa pandangan kita sendiri, dan ini termasuk salah satu ciri-ciri sosiologi, yaitu non-etis, di mana tidak memikirkan baik buruknya suatu persoalan untuk pribadi kita. Yang kedua adalah empiris, di mana fenomena yang disampaikan berdasarkan penemuan hasil observasi dan tidak bersifat spekulatif. Yang ketiga adalah teoritis, di mana ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menyusun kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengamatan untuk menjelaskan sebab dan akibat agar menjadi sebuah teori. Yang terakhir atau yang keempat adalah kumulatif, di mana teori-teori yang sudah ada sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk kesimpulan yang baru. Oke, baik adik-adik, setelah menonton video di atas tadi, adakah yang ingin memberikan tanggapan dari materi di atas? Jika ada, silahkan angkat tangannya. Oke, silahkan perhatikan. Saya bisa menanggapi bahwa interaksi dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah. Itu saja. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin memberikan lagi? Itu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi? Oke, silahkan di sini. Dari ketempatannya dari video tersebut saya bisa menanggapi bahwa bapak sosiologi itu berasal dari Prancis yang bernama Auguste Comte. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi? Saya Bu. Oke, silahkan Pak Fadil. Oke, dari hasil video yang telah ditampilkan, saya dapat mengetahui bahwa dalam pembelajaran sosiologi ini memiliki dua ruang lingkup sosiologi. Yang pertama itu adalah yakni sosiologi umum dan sosiologi khusus Bu.